Share screen dulu. Baca. Yang dua jalur di PPT belum ada yang versi Jamovi ya. Itu juga sama, tolong saya diingatkan untuk menambahkannya ya. Nanti saya susulkan habis lebaran. Oke, ini kita masuk ke Analva 2 jalur. Nah, Analva 2 jalur seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kata jalur itu menunjukkan soal perbedaan jumlah VI ya. Nah, otomatis karena dua jalur maka VI-nya lebih dari satu. Karena lebih dari satu, ya ada VI 2, maka ada variasi interaksi. Ini yang membedakan antara Analva satu jalur dengan dua jalur, yaitu ada interaksi. Interaksi siapa? Interaksi VI 1 dengan VI 2 bersama-sama. Istilah lainnya kayak simultan. Kalau dalam regresi nanti istilahnya simultan. Tapi kalau di sini istilahnya interaksi. Jadi berbeda istilah. Tapi artinya sama, yaitu mereka bersama-sama koheren untuk mempengaruhi, memberi perbedaan gitu terhadap VT-nya. Gitu ya. Nah, ini gambarnya. Jadi yang dimaksud interaksi itu yang biru ini ya. Jadi pengali ya. Jumlahnya itu sesuai dengan perkalian faktorialnya kemarin. Jadi kayak misalnya ini VI 1 ada 3 kelompok, VI 2 ada 2 kelompok, berarti 3 kali 2, 6. Ya. Kemudian kalau yang satu ada 2, yang satu ada 2 berarti 4. Ya. Tapi kalau yang satu ada 2, yang satu ada 1 berarti 2. Nah itu nggak interaksi kalau itu. Nggak interaksi kalau itu. Nah, jadi di sini at least itu harus punya 4 interaksi, ya. Karena 2 kali 2. Dan boleh kelipatannya, misalnya kalian mau 3 kali 2 gitu ya. Mau 4 kali 2 silakan, mau 5 kali 2 silakan. Gitu ya. Oke. Nah, inilah keuntungan dari ANAVA 2 jalur. Sekarang kita langsung ke praktek ya. Ini silakan dimasukkan. Tadi saya sudah memasukkan. Enggak ding, hilang ding ya datanya ya. Oh iya, datanya hilang. Kita masukkan ulang ya. Eh, ini VI-nya ada dua ya. Anggap ini lokasi, ini gender. Semuanya di coding ya. Jadi nominal 1, 2, 3 misalnya. Jogja 1, Jakarta, Solo. Laki-laki 1, perempuan 2. Jadi kita tinggal sesuaikan aja inputnya. Ini sampai 6, sampai 5, di 6, 5, 6, 5. Berarti ini 1, ya, Jogja Solo kan tadi. Ini 2, ini 5 yang ke 5 yang kedua, ini 3. Ini di SPSS, kayaknya masih ada SPSS. Iya, masih ada. Oke, silakan di eh, input. Sudah di input kah? Silakan di input dulu. Saya ke belakang sebentar.
Sudah? Sudah belum? Dulu. Sama VT-nya continuous ya. Kemudian VI-nya yang nomor satu lokasi itu adalah nominal. Terus tinggal diganti misalnya Solo, Medan, Jakarta. Beda ya wis nggak apa-apa ya. Atau kita samakan dengan SPSS-nya saja. SPSS-nya itu Solo, Medan, Jogja. Oh, Jogja bukan Jakarta ya. Jogja. Nah, terus VI2 itu kan jenis kelamin ya. Setiap kelompok Solo itu ada dua jenis kelamin. Ya udah tinggal dimasukkan satu, satu, dua, 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 satu, 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 dua, 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 satu, dua, 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 dua. Oke. Tinggal dimasukkan di sini JK, kemudian di sini laki-laki, kemudian di sini perempuan. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Yang ketinggalan? Enggak ya? Nah, yang diklik apa? Sama ya, analyze, ANOVA, ANOVA, kemudian tinggal dimasukkan saja. Asertif, kedependent, lokasi, JK ke sini. Overall model test bisa diklik, kemudian asumsi cek bisa diklik, kemudian post hoc-nya semuanya dimasukkan. Pohonnya bisa dikeluarkan, bisa enggak. Tergantung ditanyakan apa enggak. Nah, sekarang kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat, eh, beda dengan yang ANAVA satu jalur, di sini keluarnya ada tiga, yaitu lokasi, VI1, VI2, dan interaksi. Ada simbol tanda bintang di sini. Interaksi VI1 dan VI2. Kalau teman-teman lihat, kesimpulan overall model dengan interaksi itu sama, tapi beda angka. Jadi kalau ditanyakan apakah kedua VI itu memberikan pengaruh terhadap perbedaan, maka yang dipakai yang di atas, F di atas, ya. Tapi kemudian kalau ditanya apakah interaksi VI1, VI2 memberikan perbedaan, yang dipakai yang di bawah. Paham ya sampai sini ya? Jadi bintang ini maksudnya interaksi, ya, gitu ya. Oke, ini lokasi jenis kelamin, ya. Kemudian terkait dengan post hoc-nya karena ada tiga di sini, ya keluarnya juga tiga, yaitu ada post hoc-nya lokasi, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, lokasi hasilnya signifikan, ada perbedaan asertif. Tapi ketika di post hoc ternyata ada yang tidak signifikan. Nah, ini kalau kayak gini ini menjadi pembahasan di dalam paper biasanya. Kemudian kalau untuk JK, ya, jenis kelamin, itu tidak ada perbedaan dengan yang di atas karena yang cuma dua. Oke. Nah, untuk post hoc itu merupakan pengalinya. Jadi jumlah interaksinya pasti 6. Ini ya, tadi udah saya bikinkan untuk kelas sebelumnya ya. Ini, oke. Ini ya, Jogja. Misalnya ini ya, kotanya agak beda ya. Jogja, Jakarta, Solo, laki-laki, perempuan. Nah, ini pengalinya. Laki-laki Jogja, laki-laki Jakarta. Jumlahnya ada 6, karena 3 kali 2. Nah, ini kalau kalian hitung, jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, post hoc-nya semuanya dibaca. Karena prinsipnya Jamovi itu, apa yang ada, semuanya sudah bisa kalian baca. Maksudnya tidak ada yang redundance. Jadi ini semuanya adalah hasil post hoc-nya semuanya dibaca. Kalau misalnya ini kok susah bacanya gitu. Solo laki-laki itu maksudnya apa, Bu? Maksudnya laki-laki solo ya, tinggal dirubah saja. Intinya SPSS dan Jamovi itu mana dulu yang dimasukkan itu yang keluar. Jadi ya tinggal dirubah aja. Kalau
jenis kelaminnya mau yang di depan, berarti jenis kelamin harus masuk duluan. Jadi diganti saja, JK-nya dulu, masuk duluan, baru lokasi. Di sininya tinggal dimasukkan lagi. Dia akan sudah keluar menjadi laki-laki Solo. Ya, laki-laki Medan. Paham ya? Kalau kita lihat di Jamovi tadi interaksi signifikan nggak? Interaksi ternyata signifikan. Kita lihat ternyata meskipun signifikan, ada beberapa yang tidak signifikan. Ya kan? Misalnya, oh ternyata asertivitasnya laki-laki Solo sama laki-laki Jogja itu nggak ada bedanya. Jadi setelah dianalisis lebih detail, ternyata tidak semuanya kemudian signifikan. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini nanti agak berbeda dengan SPSS. Ya, terutama di bagian post hoc interaksi ini. SPSS nanti keluarnya nggak kayak gini. Nanti saya jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya, sudah paham ya? Oke. Sekarang kita ke SPSS ya. SPSS tadi saya udah bikin data, karena datanya sama ya, dipakai dengan kelas sebelumnya, asertif lokasi jenis kelamin. Oke, yang pakai SPSS bila bisa diinput. Sudah, SPSS-nya sudah belum? Sudah ya. Ini sama ya, prinsipnya dengan analisa satu jalur, tinggal analyze, kemudian GLM, univariate, ini saya riset dulu, dimasukkan ke sini, lokasi JK dimasukkan ke sini, kemudian plots kalau mau keluar visualnya boleh, ya, visual dari post hoc-nya, maka kemudian tinggal dimasukkan, continue, kemudian post hoc, dimasukkan, mau pakai tuki LSD sama aja, kemudian emils, ini adalah pairwise-nya, dimasukkan, kemudian di compare main effect, continue, option itu untuk homogenitas, deskriptif, dan estimate. Continue tinggal oke. Okay. Nah, hasilnya sama ya di sini. Di sini ada partial eta square ya. Ini sama dengan Jamovi kalau kalian mengklik yang kemarin saya sudah jelaskan ya, yang ini. Ya, kalau generalize itu yang secara keseluruhan. Omega dia adjusted ya. Masih loading ya. Oke. Oke ini. Nah, ini ya. Ini partial eta square. Kita lihat sama enggak ya dengan SPSS. 14% sama ya. Hasilnya sama.
14%, 49, dan 75. Sama ya. Oke. Oke. Nah, jadi partial eta square ini ya di sini Jamovi. Kemudian kalau SPSS dia secara defaultnya mengeluarkannya partial eta square. Nah, kalau kalian lihat agak berbeda dengan kemarin ANAFA satu jalur ya. Kalau ANAFA satu jalur R square-nya itu sama karena VI-nya hanya satu. Kalau yang ini R square itu adalah sumbangan total kedua VI terhadap VT. Nah, sama ada di sini overall model. Tadi yang makanya saya bilang kalau kemudian yang ditanyakan apakah ada pengaruh VI1, VI2 terhadap VT, maka yang dipakai yang F yang di atas. Ya. Tapi kalau kemudian yang ditanya apakah interaksi VI1, VI2 berpengaruh, maka yang dipakai yang di bawah. Gitu ya. Kalau di sini kalian lihat sumbangan total itu 80%. Ya. Dan kemudian adjusted-nya itu adalah 75%. Kita lihat di omega ya. Di omeganya, di sini Jamovi nggak keluar ya. Jamovi nggak keluar. Dia hanya yang di sini. Yang kecil-kecilnya saja. Ya. Di Jamovi-nya nggak keluar. Tapi kalau yang di sini dia keluar ya, 75,2. Untuk secara keseluruhan di sininya nggak ada, tapi di sininya ada. Oke, paham ya sampai sini ya. Kemudian post hoc-nya sama, jumlahnya ada 3, ada angka 1, lokasi, berdasarkan lokasi ya. Ini, ya kan, semuanya dia menulis, jadi harus hati-hati. Kalau di Jamovi, dia hanya menulis yang penting saja. Mana tadi lokasi? Nah ini ya, kalau di Jamovi dia hanya mengeluarkan 3, yang penting aja, sesuai dengan eh, ANAFA satu jalurnya. Tapi kalau di SPSS dia mengeluarkan banyak, jadi harus hati-hati ya, jangan semua ditulis. Kemudian untuk JK ya, karena hanya 2 ya pasti sama hasilnya dengan yang di atas ya. Kemudian nah ini yang berbeda. Kalau kalian lihat sangat berbeda. Jadi luaran di SPSS itu hanya semacam ini, berdasarkan lokasi antara laki-laki perempuan. Berdasarkan kota Jogja laki-laki perempuan, bukan interaksi yang seperti ini. Ya, beda kan ya? Bedanya lagi di SPSS tidak ada signifikansinya. Meskipun kita dengan lower upper juga bisa mendapatkan hasil, tapi ini nggak ada signifikansinya. Nilai signifikansinya nggak ada juga. Nah, maka harus kita bantu. Ya, harus kita bantu. Caranya adalah dengan memakai sintak. Ya, posoknya ini sama ya. Nggak ada interaksi ya, sama ya. Solo, Jogja, Medan. Jogja, Solo. Ini malah kayak gini. Jadi harus kita bantu dengan new syntax. Sudah ada di PPT ya. GLM ya. PT-nya apa? Menulisnya itu harus sesuai dengan penamaan yang ada di sini. Jadi kalau kalian menulisnya di sini asertif itu pakai A besar, di sintaknya juga harus pakai A besar. Karena kalau nggak gitu nanti nggak keluar, nggak kebaca. By itu maksudnya dipengaruhi oleh. Ini bahasa-bahasa sintak, nggak perlu kalian hafalkan juga. Kalian bisa nyari di Google banyak ya rumus sintak. Kemudian lokasi dan JK, karena VI-nya 2. Kemudian karena kita mau uji beda, maka makanya adalah emins. Ya, sama dengan saya mau pakainya tabels, keluarnya. Tabelsnya siapa? Interaksi antara ini dan ini. Harus sama. Lokasi, interaksi pakai bintang, JK. Dikompar dengan apa? Dikompar dengan misalnya saya mau JK dulu. Nanti mau ganti lokasi juga boleh. Ya, tinggal di run. Nah, nanti akan keluar semacam ini. Ya, berdasarkan Solo, apa bedanya laki-laki dan perempuan? Apa bedanya Jogja laki-laki perempuan?
medan laki-laki perempuan. Nah, bisa juga pakainya adalah lokasi. Mana tadi sintaknya? Ini ya, kita ganti lokasi. Karena kita pengen tahu per lokasi misalnya. Maka jadinya seperti ini. Khusus laki-laki bagaimana? Khusus perempuan seperti apa? Ya, tapi sekali lagi ini belum interaksi. Masih beda kan? Sense-nya masih beda dengan yang di Jamovi. Ya enggak? Masih beda. Karena yang di SPSS dia ngasih memisahkan khusus laki-laki. Dia tidak mengeluarkan hasil bagaimana perbandingannya laki-laki Solo dengan perempuan Solo, ya enggak? Kalau mau membandingkan harus 2 kali kerja dengan mengeluarkan perbandingan berdasarkan ini kan jenis kelamin, ya enggak? Oh, laki-laki Solo, perempuan Solo. Jadi harus membaca tabel yang berbeda, yang sintaknya berbeda tadi. Ya enggak? Paham ya sampai sini ya? Paham enggak? Paham ya? Sedangkan kalau di Jamovi bisa langsung interaksi. Maka kalau mau dapat hasil seperti Jamovi, kita membuat variabel baru yang nanti akan kita buat ANAFA 1 jalurnya. Yaitu seperti ini. Ini awalnya tuh gini. Awalnya modelnya gini. Ya, laki-laki Solo itu saya coding 1. Perempuan Solo saya coding 2. Laki-laki Jogja saya coding 3. Medan ya ini. Perempuan Medan saya coding 4. Laki-laki Jogja saya coding 5. Perempuan Jogja saya coding 6. Terus dibikin nominal. Saya di sini interaksi. Nominal values-nya tadi 1 sampai 6. Itu ya. Ini tadi udah saya bikin. Jadi kayak gini. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kayak bikin kelompok kategorisasi VI yang baru. Kemudian tinggal di ANAFA 1 jalur. Udah kalau kayak gini mudah sekali. GLM, univariat, kemudian ini asertif, pakai variabel yang baru. Ya, kita keluarkan post-hoc-nya. Means-nya juga boleh dikeluarkan, ini post-hoc aja ya. Nah, akan keluar seperti yang ada di Jamov. Ya, cuman hati-hati lagi. Kalau di Jamovi tadi enaknya adalah dia sudah mengeluarkan apa yang sebaiknya dibaca ya. Jadi yang pengulangan-pengulangan dia tidak menuliskan. Sedangkan di SPSS lagi-lagi dia menuliskan semuanya. Ya, sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak, beneran? Oke, nanti hasil recordnya saya taruh di YouTube ya. Jadi nanti teman semua kelas bisa akses karena kayaknya besok saya tidak bisa mengajar ya karena ada kegiatan dari kementerian lagi. Oke, nah kemudian PR-nya silahkan mengerjakan yang slide ini ya. Slide ini. 79. Kalau di saya 79 dan 80. Kalau di kalian mungkin 78 dan 79. Ada 2 soal latihan ya. Silakan dicoba dikerjakan penulisannya sesuai dengan penulisan EPA, kemudian dikumpulkannya besok setelah dia mau masuk itu baru. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Silakan. Oke, Mas Bagus. Bu, izin bertanya Bu, perihal UTS nanti Bu.